Kepada orang-orang yang percaya kepadanya, itu yang dia ucapkan. Makanya Enggak. dia bilang, Yang Anda kutip tadi. Kepada Bapa tanpa melalui saya. Yang Anda kutip tadi, Yohanes 14 nomor 6 itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu dia ngomong sama siapa? Kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kepada Orang percaya. Ya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kepada waktu itu dia ucapkan itu. Anda Kristen saat itu? Saya belum lahir, bagaimana? Ya, waktu Yesus ngomong saat itu. Waktu Yesus ngomong saat itu. Saya kan bilang terhadap orang-orang yang percaya kepadanya. Ada nggak waktu itu? Waktu dia menyampaikan itu, ada nggak orang-orang percaya itu adalah Kristen? Bangke, tangkap gondrong. Ya, bagi kami orang Kristen, Yesus Kristus adalah juru selamat kami dan sudah mengatakan kepada dunia, ya, kepada orang di dunia, kepada manusia di dunia bahwa tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui saya, karena saya adalah di mana? Gini aja dah. Kayak gini aja, simple. Saya tanya Anda ya. Di mana dalilnya, ayatnya Yesus menjamin Kristen masuk surga? Udah, itu aja. Dia kan sudah menyampaikan. Oke, mungkin tidak ada dalilnya, tapi lewat perkataan Yesus, ya. Tidak ada dalilnya. Coba, dan apakah orang mati bisa menyelamatkan manusia? Semua manusia nanti dibangkitkan Allah. Allah itu Allah, tapi harus melalui pengantara. Sedangkan kalian punya utusan Muhammad itu masih di kuburan sampai hari ini. Ya iya, nanti dibangkitkan juga sama. Kapan? Lah, kapan? Belum lagi kiamat, juga belum hari kebangkitan. Saudara-saudara, luar binasa ajaran Ucup ini. nanti katanya dibangkitkan itu Muhammad. Kapan? Di dalam Alkitab. Semua orang akan dibangkitkan ya. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun aw abauna awwalun. Dibangkitkan semuanya. Tuh. Oke. Begini, Cuk. Quran surah Al-Waqiah. Adakah nabi yang ada apa? Sihir itu apa coba? Saya mau tanya, sihir itu apa? Iblis kah, setan kah, atau apa? Racun? Ya sihir ya sihir. Nah, racun kah itu, iblis kah, setan kah, atau apa? Sihir ya sihir. Ya lo. Jawab saya dong, saya nggak ngerti sihir, bukan dukun saya. Yang ngerti sihir itu kau kan kayak dukun tuh ya. Dalam Al-Quran kalian ya, dalam Al-Quran kalian mengatakan satu-satunya nabi yang kena sihir itu adalah Muhammad. Itu ada dalam Quran kalian, tapi kalian membantah. Di mana? Nggak ada. Nggak ada di Al-Quran. Tunjukkan sama saya di Al-Quran ayat berapa Nabi Muhammad kena sihir. Ya, saya tidak ada Al-Quran di sini. Makanya jangan ngaco. Makanya jangan ngaco. Nah, tunjukkan sama saya kalau ada. Ya, bukan saya coba cari sendiri, ada itu. Masa saya cari sendiri? Anda yang menuduhkan, bahannya dari Anda. Memang satu-satunya jawab nabi, mana? Ya, dari kenabian. Satu-satunya kenabian yang kena sihir adalah Muhammad. Coba mana dari Quran? Kata Anda dari Quran Nabi Muhammad kena sihir mana? Tunjukkan sama saya. Memang ada. Tanya, maaf ya. Di mana? Saya pernah lihat Edis TV tunjukkan kepada Edis pula jadi dalil. Yang lima kali kabur sama saya jadi dalil. Aduh, Edis itu kabur sama saya 5 kali dijadikan dalil pula. Ada. Makanya kalau ngomong sama saya itu jangan sembarangan ya. Kalau kau mengatakan kepada saya bahwa Nabi Muhammad begini begitu, saya minta dalilnya di mana? Saya bukan orang awam yang kau pikir gitu. Saya bukan orang awam yang seperti Anda perkirakan, bukan. Sedangkan saya Kristen.
Ya, makanya mungkin saya baca. kalau Anda yang mendalilkan, saya minta bahannya dari Anda. Mana? Tunjukkan sama saya. Oke, tadi pun saya tanya Anda. Pendeta pengikut Edis TV teriak-teriak menuduh. Katanya Nabi Muhammad kena sihir, dalilnya ada di Al-Quran. Tapi begitu ditanya, mana dalilnya? Tunjukkan ayatnya. Langsung blank, macet total, cuma bisa ngeles ke sana-sini. Ternyata cuma modal fitnah tanpa bukti. Ironisnya, justru di Bible mereka sendiri tertulis jelas bahwa Tuhan mereka dicobai iblis. Matius 4 nomor 1, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi kalau mau fair, mari kita bandingkan. Mereka nuduh Nabi Muhammad sihir tanpa bisa kasih ayat. Tapi, Tuhan, mereka sendiri dicobai iblis. Ayatnya ada, jelas, dan tidak bisa dibantah. Pertanyaannya, Tuhan kok bisa dicobai iblis? Itu Tuhan apa korban godaan? Sungguh ironis, sibuk mencari kesalahan di luar, padahal aib paling besar justru tertulis gamblang di kitabnya sendiri. Anda tidak bisa tunjukkan, oke? Apanya? Nah, loh, kan Anda bilang akan dibangkitkan di mana? Tertulis akan dibangkitkan. Itu Quran surah Al-Waqi'ah. Allah semua akan membangkitkan manusia. Quran Itu surah Allah, Al-Waqi'ah. Itu Tuhan Ya yang iya. akan membangkitkan. Udah. Tapi kan harus melalui pengantara. Sedangkan pengantara kalian Muhammad masih tertidur di dalam kuburan, sedangkan kami orang Kristen Yesus Kristus sudah di surga. Dia akan datang nanti. Itu saya katakan tadi, ya. Coba pakai akal. Pakai akal. Ya, pakai akal. Bagaimana bisa ya orang yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri mau menyelamatkan orang lain? Pendeta sering koar-koar, Yesus itu juru selamat. Tapi coba buka Biblenya sendiri. Matius 27 nomor 42, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Nah loh, kalau dirinya sendiri saja tidak mampu diselamatkan, bagaimana mungkin bisa jadi penyelamat orang lain? Logikanya sederhana. Dokter yang tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, apa pantas disebut tabib? Orang yang tenggelam, apa bisa jadi penyelamat buat orang lain? Tapi lucunya, umat Kristen tetap menelan mentah-mentah klaim juru selamat, padahal kitab mereka sendiri sudah membocorkan kelemahannya. Jadi, sebelum menuduh agama lain, mending bercermin dulu ke ayat sendiri. Jangan sampai yang dituhankan ternyata gagal, self-rescue. Dirinya saja, diri sendiri saja kagak selamat gitu ya. Mau nyelamatin orang lain. Bagaimana Anda mengatakan tidak selamat, sedangkan dia sudah di surga? Muhammad di mana? Nah, saya mau tanya, Yesus Kristus di mana sekarang? Di langit. Oh, di langit. Ya, oke, di langit. Dia akan datang untuk menyelamatkan orang berdosa, ya. Sedangkan Muhammad di mana sekarang? Rafiqul A'la. Di alam barka, di kuburan, dan belum pernah diceritakan di mana-mana pun. Nabi Muhammad jasadnya ditanam di Madinah ya, di Masjid Nabawi ya. Tapi di mana beliau hidup? Di sisi Tuhannya, Rafiqul A'la. Biar bagaimana itu sudah diinikan bahwa tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui saya, melalui Yesus Kristus. Itu dia ngomong sama siapa? Dia ngomong sama siapa? Kepada Yesus Kristus. Ada nggak Yesus ngomong itu dia ngomong kayak gini, akulah jalan kebenaran dan hidup untuk Kristen. Ada gitu? Ada untuk Kristen. Yesus itu Muslim kah atau Kristen? Lah, dia ngomong sama siapa waktu ngucapin itu? Ya kepada umat Kristen. Kepada umat Kristen di zaman Yesus ada umat Kristen koplak. Oke. Kepada orang-orang yang percaya kepadanya, itu yang dia ucapkan. Makanya dia bilang, yang Anda kutip tadi kepada Bapa tanpa melalui saya. Yang Anda kutip tadi Yohanes 14 nomor 6 itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu dia ngomong sama siapa? Kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kepada orang percaya. Ya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kepada waktu itu dia ucapkan itu. Ada Kristen saat itu?
Saya belum lahir bagaimana? Ya, waktu Yesus ngomong saat itu. Waktu Yesus ngomong saat itu. Saya kan bilang terhadap orang-orang yang percaya kepadanya. Ada nggak waktu itu? Waktu dia menyampaikan itu, ada nggak orang-orang percaya itu adalah Kristen? Bangke, tangkap gondrong. Coba. Apa? Coba waktu dia menyampaikan itu, ada nggak orang Kristen di situ? Bukan dikatakan orang Kristen, tapi kepada murid-muridnya dan kepada orang yang percaya kepada dia. Aduh. Kepada dia. Kok parah? Kamu yang parah Cuk, makanya. Parah. Kalau anda itu mau menyampaikan sesuatu di medsos atau di publik, ya berpikir dulu. Nih, saya ajarin ya. Masa kau tanya? Saya ajarin dulu kitab kau nih. Kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu dia ngomong untuk Filipus dan Thomas. Ya. Nah, itu karena dia di awal Filipus dan Thomas, Yesus Kristus itu yakin bahwa orang ini mengikuti saya, makanya dia katakan kepada dia. Ya, iya. Makanya saya bilang kepada orang Filipus dan Thomas itu bukan Kristen. Kapan Anda ada dalilnya? Coba tunjukkan kepada saya bilang bukan Kristen. Bukan Yohanes 14 tuh. Satu perikop baca. Yohanes 14 tuh baca. Nggak ada Filipus dan Thomas itu Kristen, nggak ada. Lucu, ya. Intinya, ya, bagi kami orang Kristen, Yesus Kristus adalah juru selamat kami. Siapa yang bilang Yesus itu juru selamat? Kalau menurut Bible sendiri, yang disebut juru selamat itu adalah Allah, bukan Yesus. Lukas 1 nomor 46 dan 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Jelas banget kan? Maria, ibunya Yesus, tidak pernah menyebut Yesus sebagai juru selamat. Yang ia akui sebagai juru selamat adalah Allah. Nah sekarang, coba pikir pakai logika. Kalau ibunya sendiri sudah mengakui bahwa Allah adalah juru selamat, kok bisa umat Kristen ngotot Yesus itu juru selamat? Berarti umat Kristen sudah melawan pengakuan Maria, ibu Yesus sendiri. Dan sudah mengatakan kepada dunia, ya, kepada orang di dunia, kepada manusia di dunia bahwa tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui saya, karena saya adalah di mana gini aja dah. Kayak gini aja, simple. Saya tanya Anda ya. Di mana dalilnya, ayatnya Yesus menjamin Kristen masuk surga? Udah, itu aja. Dia kan sudah menyampaikan. Oke, mungkin tidak ada dalilnya, tapi lewat perkataan Yesus, ya. Tidak ada dalilnya. Oke, tidak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui saya, melalui Yesus. Sedangkan Yesus itu kami yakini bahwa itu adalah juru selamat kami. Walaupun Anda mengatakannya menyelamatkan dirinya sendiri tidak bisa, bagaimana mau menyelamatkan orang? Tapi dia kan terbukti ada di atas surga. Itu ada dalilnya. Di mana Yesus? Muhammad, Yesus di mana? di surga. Kau lihat? Menurut keyakinan kami. Kagak lihat juga. Kagak lihat juga. Memang sih saya enggak. Di kitabmu itu, ya, Yesus itu dia di langit, bukan di surga. Yesus ada di Oranos, bukan di Paradiso. Ini dalam Bible yang mengatakan. Aduh, di langit itu. Oke, tidak usah jauh-jauh, di langit. Oke, di langit. Daripada yang di kuburan, bagaimana? Kenapa? Nah, bagaimana? Daripada yang masih di kuburan sampai saat ini, bagaimana? Lah, terus? Sedangkan Yesus ada di langit. Menurut Anda, oke. Menurut Anda ada di langit, oke, ada di langit. Daripada yang di kuburan, gimana? Terus? Kenapa yang di kuburan? Wajar orang yang di kuburan wajar. Jadi kapan Anda selamat? Kapan Anda selamat apa? Iya, karena yang utusan Allah buat kalian itu kan masih ada di kuburan. Lah, wajar manusia wafat, meninggal. Jadi kapan dia bangkit? Nanti dibangkitkan Allah. Di yaumul kiamah ya. Aneh, heran saya. Loh, saya lebih heran Ucup. Betul, saya lebih heran. Kapan akan dibangkitkan? Nanti ada hari kebangkitan, kau pun menemui, nanti tunggu aja. Nanti kapan? Iya, tunggu aja, nanti kau juga menemui.
hari kebangkitan. Nanti Kau tahu kiamat. nggak? Kau tahu nggak Yesus kau itu lagi menggelantung di langit ya? Karena kunci surga dipegang Nabi Muhammad. Kacau, guys. Kacau. Tunjukkan kepada saya bahwa Nabi Muhammad itu memegang kunci surga. Jangan Baik. cu. Baik. Tanya penonton ini cu. Jangan apa ngawur. Jangan Baik. ngawur. Coba semua saya tanyakan itu tadi. Tidak ada yang benar kau jawab. Jadi satu pun jawabanmu tidak ada yang benar cu. Betul. Nah, baca ya. Masa Nabi Muhammad akan dibangkitkan nanti? Kapan? Atababal jannah yaumul qiyamah. Langsung aja ya. Aku mendatangi pintu surga, kata Nabi Muhammad, dan minta untuk dibukakan. Oke? Nah, Penjaga surga pun berkata, tidak pernah dibukakan. siapa kamu? Aku menjawab, Muhammad. Penjaga surga berkata, aku telah diperintah membukanya untukmu, bukan untuk orang sebelummu. Nah, Aku tidak boleh membukanya untuk orang lain sebelummu. Di mana Yesus sekarang? Menggelantung masih. oke, tidak apa-apa. Lagi menggelantung di langit gitu ya. Nggak dibukain karena kunci surganya sama Nabi Muhammad kan kayak gitu, nggak bisa masuk. Bagaimana mau kunci Muhammad? Bagaimana ya Muhammad mau pegang surga masih di alam kubur, alam baka. Aduh, kayak macam mana? Kapan akan dibangkitkan? Semua yang saya omongkan itu ada dalilnya ya, bukan bacot kayak kau. Mana? Coba tunjukkan kepada saya bahwa Muhammad itu akan dibangkitkan nanti. Coba tunjukkan bagi saya. Semua manusia dibangkitkan. Kenapa? Rekam ini kalau ada Semua manusia dibangkitkan. Yesus dibangkitkan oleh Allah, bukan dirinya sendiri. Kisah Para Rasul 2 nomor 24, tetapi Allah membangkitkan dia. Kisah Para Rasul 3 nomor 15, Yesus yang telah dibunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jelas, Yesus bukan sumber kebangkitan, tapi Allah yang membangkitkannya. Nah, Pendeta Gondrong suka bawa ayat Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Masalahnya, mereka sering potong ayatnya setengah, padahal lanjutannya jelas. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, Yesus adalah jalan menuju Bapa, bukan tujuan akhir. Yesus mengajarkan syariat, menyembah hanya Allah yang esa, Markus 12 nomor 29, sujud Matius 26 nomor 39, berdoa kepada Allah, dan hidup taat kepadanya. Semua nabi pun sama, mereka adalah jalan, penuntun menuju Allah. Ironinya, umat Kristen berhenti di tengah jalan. Mereka tidak sampai ke tujuan Allah, malah menyembah jalan itu sendiri. Analogi yang menohok. Bayangkan ada petunjuk jalan ke Jakarta. Tugas petunjuk itu mengarahkanmu sampai tujuan. Tapi orang Kristen malah berhenti di papan penunjuk jalan, sembah papan itu, bahkan klaim papan itu adalah Jakarta. Padahal tujuannya jelas, sampai ke Allah, bukan berhenti di perantara.